Yang selanjutnya adalah intrusion detection and prevention. Paper yang selanjutnya adalah intrusion detection dan prevention in software defined networking atau intrusion detection pada SDN. Di sini yang ditulis oleh Goyal Abhilash dan Gupta Divyansh. Dan di sini pada introduction, penulis memulai paper dengan menjelaskan tentang legasi atau gimana network terbentuk sebelumnya, yang dimana itu terdiri dari dua bagian, data plane dan control plane. Data plane adalah bagian yang berfungsi sebagai jalan dan juga filter masuk jaringan. Jadi data sebelum masuk ke switch lewat data plane itu diturunkan. Selanjutnya ada control plane, yang dimana dia mengontrol data yang mana yang bisa masuk ke data yang mana yang dibuang. Dan karena hal ini sistem menggunakan legasi network sangat sulit disesuaikan jika ada perubahan, karena semua itu udah ada di set. Misalkan data ini labelnya ini, data ini labelnya ini. Jadi misalnya ada data baru harus diupdate control plane, nah yang diupdate itu malah semuanya, nggak cuma satu aja ditambahin, maka itu digunakan akan susah. Sistem ini juga rentan dengan serangan DDoS dan serangan lainnya. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang SDN, yang dimana merujuk pada struktur jaringan yang mengatur control plane dan memberikan paket data secara remote. Jadi nggak langsung di switchnya, ada servernya sendiri. Server yang ngatur switchnya itu yang mengatur control plane dan data plane-nya. Dan diteruskan berdasarkan flow table yang dibuat dari SDN controller. Dan sini penulis menggunakan OpenDaylight SDN controller, yang dimana program ini adalah open source yang dibuat untuk menentukan struktur kontrol jaringan. SDN pada OpenDaylight terdiri dari control platform, southbound interface, dan northbound plugin dan lainnya. Untuk control platform itu ada dari API driven yang menggunakan southbound plugin melalui API yang disediakan oleh ADSAL, yaitu API driven. Yang kedua adalah model driven MDSAL yang menggunakan Java binding yang disediakan dari Yang tool untuk merujuk ke model yang disediakan oleh model Yang. Yang kedua southbound interface yang menyediakan Yang tool untuk sistem yang menggunakan netconf NMP net atau network management protocol Yang dan OpenFlow plugin dan library protokol lainnya. Yang ketiga ada northbound plugin yang memungkinkan data untuk diatur dengan RESTconf APIs. Yang selanjutnya ada intrusion detection in legacy network and related network. Yang sini adalah penulis yang menuliskan dengan penelitian yang related, yaitu di mana intrusion detection itu dibagi menjadi dua, anomaly detection dan misuse detection. Anomali itu menggunakan dua tahap, di mana tahap pertama melatih sistem peringatan, dua tahap yang pertama melatih sistem, lalu memberi peringatan. Tahap pertama itu mendeteksi, habis itu memberi peringatan. Pada misuse detection, semua yang tidak tertulis di sistem adalah anomali. Jadi kalau di misuse, selama itu nggak ada di database, misalnya ini malicious, teruskan. Malicious, nggak malicious, teruskan. Malicious, buang. Malicious, buang. Itu aja jadinya. Dan network based intrusion detection menggunakan SVM atau super vector machine algoritma. Di metodologi ini, SDN akan dilatih dengan menggunakan machine learning, menggunakan SDN control yang dilatih. SDN control ini akan dilatih dengan machine learning algoritma. NSL KDD dataset akan digunakan untuk latihan dan percobaan. Serangan akan dideteksi dengan classifier algorithm. Saat serangan telah terdeteksi, sistem akan mendapat pemberitahuan agar proses mitigasi dilakukan. Jika paket tersebut normal, maka akan diperbolehkan di jaringan. Parameter jaringan yang digunakan adalah duration of connection, protocol, service type, connection status flag, byte send, byte receive. Dan parameter pada SDN yang digunakan adalah average of packet per flow atau APF, average of byte per flow ABF, average duration per flow ADF, percentage of per flow PPF, growth of single flow GCF, and growth of different port GDP. Dengan parameter ini klasifikasi paket akan lebih mudah dan efisien. Algoritma yang digunakan adalah support vector machine, digunakan oleh tim penulis karena lebih tepat dan akurat dibanding algoritma lainnya untuk paper penelitian ini. SVM dapat memproses data nonlinear, sparse atau jarang-jarang atau sedikit yang gak berurutan, dan high dimensional data secara efisien. Supervised learning classifier pada SVM dapat memisahkan hyperplane pada dua titik kelas berbeda secara optimal.
Pada penelitian ini, SVM akan menggunakan Spatial Machine Learning Library Gaussian Marshall Kernel dengan nilai smoothing koefisien yang berbeda dan tingkat kesalahannya rendah. Decision Tree Algorithm. Algoritma ini digunakan untuk membuat logical decision untuk rule learning yang akan digunakan untuk memperkirakan bagaimana paket akan masuk ke dalam sistem untuk diklasifikasikan. Setiap proses logical decision yang selesai, informasi yang dapat akan dipecah dengan greedy method akan diambil hasil yang terbaiknya. Habis ada developing plugin dengan OpenAI Controller OSGI, Open Service Gateway Initiative Framework akan dibutuhkan untuk dideploy di OpenDialog ini. Dengan ini penulis membuat 3 bundle. Bundle pertama itu adalah menjadikan Java Binding API untuk sistem yang didapat dari yang dimana ada itu ada API API yang didapatnya adalah untuk API untuk train, API untuk testing, dan API untuk memprediksi. Bundle kedua itu berisi implementasi dari Java Binding dan Machine Learning Logic. Dan bundle ini menjadikan 2 modul dari OpenDialog, yaitu modul latihan, tes, penyimpanan, klasifikasi event, dan modul berisi klasifikasi untuk testing pendeteksi intrusion. Modul ini digunakan untuk melatih mencoba memperkirakan dengan dataset dengan format PRF. Dataset dapat diberi ke sistem melalui URL sehingga membuat sistem untuk data. Jadi nggak di hardcode, bisa dimasukkan lewat URL. Bundle ketiga adalah bundle ini memiliki apa yang diperlukan 2 bundle di atas sebagai format OSGI karena kebanyakan jar file tidak kompatibel dengan OSGI. Dan ini adalah hasilnya dengan controller dilatih dengan machine learning klasifikasi algorithm seperti SVM, naive Bayes, decision tree. Dan setelah selesai, data akan disimpan. Berikut adalah hasilnya dengan nilai akurasinya dan juga nilai kelasnya. Dan sini adalah konklusinya, tim penulis menyatakan bahwa paper ini difokuskan untuk kemampuan OpenDialog untuk membuat sistem intrusion detection dan prevention pada IDS ini. Ada banyak solusi jaringan legacy network penuh pada SDN kurang. Jadi kebanyakan hanya untuk legacy. Yang ini salah satu untuk yang pada SDN dengan menggunakan OpenDialog.